Nah, kondisi mayat Angela sewaktu ditemukan polisi itu udah dalam keadaan terpotong, hancur, dan banyak bilatung. Dan dia pun emang sengaja memutilasi Angela supaya pembunuhannya itu nggak ketahuan siapapun. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, baru juga masuk ke tahun baru tapi kita udah dikejutkan sama satu kasus pembunuhan yang bikin heboh. Kejadian ini menimpa seorang wanita yang sudah berumur 54 tahun. Ia dikabarkan menghilang selama 3 tahun lebih dan ditemukan sudah tidak bernyawa dengan keadaan tubuh termutilasi di sebuah kontrakan milik pacarnya. Hal ini terungkap setelah istri sah dari pacarnya membuat laporan orang hilang karena pacarnya ini tiba-tiba hilang tanpa kabar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke penjelasan kasus ini. Oke, sebelum kita bahas kronologi lengkap dari kasus ini, gue mau kasih tahu dulu nih siapa aja yang terlibat di sini. Yang pertama, korban bernama lengkap Angela Hindriyati Wahyuningsih. Ini berusia 54 tahun, wanita. Ia bekerja sebagai karyawan di salah satu supermarket besar di daerah Jakarta. Sebelumnya ia juga pernah menjadi wartawati selama tahun 2014 sampai 2016 dan sempat juga menjadi aktivis lingkungan di salah satu lembaga swadaya masyarakat terkenal di Indonesia. Angela pun dikenal sebagai sosok yang baik terhadap keluarga maupun teman-teman kantornya. Dan dia juga aktif peduli dengan lingkungan sekitar. Angela memiliki satu anak perempuan bernama Anna yang sudah meninggal di usia 15 tahun karena terjatuh dari apartemen lantai 33 pada Mei 2018. Yang kedua, pelaku pembunuhan bernama lengkap M. Eki Listianto berusia 34 tahun. Eki ini sudah menikah. Jadi statusnya memiliki istri dan anak. Istrinya bernama Elizar Zahra alias Aca dan seorang anak balita. Dan hubungan keluarga mereka sebenarnya baik-baik saja. Meskipun sudah punya istri sama anak, Eki masih sering cari wanita lain. Bahkan si Eki ini juga suka ngaku-ngaku sebagai duda yang berprofesi sebagai dokter buat deketin perempuan yang umurnya jauh di atas dia. Eki juga diduga sengaja mencari yang lebih tua untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan dari para perempuan tersebut. Kronologi lengkap pembunuhan Angela. Oke, kita akan bahas kronologi dari kasus kematian Angela ini. Si Eki ini kenal sama Angela awalnya dari forum Kaskus di tahun 2018. Nah, mereka ini sering ngomongin tentang proyek hidroponik, ya, semacam metode budidaya tanaman yang cara tanamnya itu menggunakan media tanam air. Karena Angela ini memang tertarik banget sama lingkungan, so dia nawarin proyek itu ke Eki dan ternyata Eki tertarik nih. Nah, lama-lama mereka ini jadi dekat dan mutusin buat ketemuan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 di salah satu bilangan mall yang ada di Jakarta. Terus, Eki juga diundang Angela untuk hadir di acara peringatan kematian anak Angela di apartemen Rasuna pada tahun 2019. Pada tahun ini juga, Eki memutuskan ingin membeli unit apartemen Taman Rasuna milik Angela. Setelah itu, mereka lost contact. Pada Juni, tanggal 23 tahun 2019, Angela berangkat ke Bandung untuk melaksanakan tugas dinas dari kantornya dan menginap selama 1 malam di hotel. Besoknya di jam 12 siang pada Senin 24 Juni 2019, Angela check out dari hotel dan masih berkomunikasi dengan grup WhatsApp kantor. Di chat grup itu, Angela bilang lagi OTW balik ke Jakarta. Dan setelah itu, Angela lost contact dengan seluruh kerabatnya. Di akhir Juni 2019, keluarga Angela ini sempat bertemu sama Eki di stasiun Gambir saat mereka sedang mencari keberadaan Angela. Mereka mendatangi Eki karena sebelumnya dikasih tahu sama teman kantor Angela kalau Angela sedang deket sama Eki. Tapi di situ Eki juga belum tahu di mana keberadaan Angela. Karena dia juga sama-sama lagi nyari Angela. Turyono selaku kakak dari Angela nggak melihat ada gelagat aneh dari si Eki ini. Setelah hampir sebulan nggak ada kabar, pihak keluarga Angela akhirnya memutuskan buat laporan ke Polda Jawa Barat pada 26 Juli 2019.
Sebelumnya, pihak keluarga udah cari Angela lewat teman-temannya, tapi tetap nggak ada hasil. Dan sempat laporin juga ke Polsek Setiabudi Kuningan, tapi karena Angela hilangnya di Bandung, pihak Polsek nyaranin buat bikin laporannya di Bandung aja. Selama rentan waktu dari dinyatakan menghilang di bulan Juni 2019 sampai November 2021, ternyata Angela masih hidup dan tinggal di apartemen Kalibata City. Namun, pihak keluarga masih belum ada yang tahu keberadaan Angela. Tapi di tahun 2021, Angela menghubungi Eki untuk ngajak ketemuan di apartemen daerah Jakarta Selatan. Dan benar, menurut keterangan si Eki, saat itu Angela masih hidup dan tinggal di apartemen Kalibata City. Lanjut. Eki dan Angela memutuskan untuk berpacaran secara diam-diam selama bulan Juni sampai November 2021. Lalu di awal November 2021 keduanya terlibat cekcok. Sampai akhirnya Eki tega membunuh Angela dengan cara dicekik sampai tak bernyawa di kontrakan Eki yang berada di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Setelah Angela dibunuh dalam rentan waktu dari tanggal 4 sampai 9 November 2021, si Eki mencoba menghilangkan jejak dengan cara memutilasi tubuh Angela menjadi 7 potong bagian pakai gergaji listrik. Fast forward, setahun setelahnya, di tanggal 23 Desember 2022, Eki pamit ke keluarganya untuk pergi ke bank. Namun setelah itu gak bisa dihubungi dan hilang begitu saja. Di tanggal 26 Desember 2022, istri Eki yaitu Acha membuat laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang. Lalu polisi menindaklanjuti laporan Acha di tanggal 29 Desember 2022 dan malamnya polisi menemukan rumah kontrakan milik Eki di daerah Kampung Buaran, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Di tanggal 30-nya, polisi melakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dan malah menemukan jasad Angela yang tertutup rapat di dalam box kontainer yang diletakkan di dalam kamar mandi. Dan saat itu juga Eki langsung ditangkap. Kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan dari November 2021 setelah Angela dibunuh sampai akhir 2022, Eki tinggal bersama jasad Angela di rumah kontrakannya itu. Ya, dia sebenarnya punya rumah bareng istri dan anaknya, tapi dia juga sering tinggal di kontrakan kalau misalnya lagi nggak tidur sama keluarganya. Nah, di tanggal 5 Januari 2023, untuk memastikan jasad itu adalah Angela, polisi membongkar mayat Ana untuk dilakukan identifikasi DNA. Lalu, di 6 Januari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kedua DNA antara Ana dengan Angela ini cocok. Polisi pun menyatakan jasad tersebut adalah Angela Hindriati Wahyuningsih. Fakta pembunuhan Angela. Selain fakta-fakta yang udah gue jelasin di kronologi kejadian, ada fakta lain yang akan gue jelasin di sini. Nah, saat kontrakan itu digeledah, ada barang bukti yang ditemukan sama polisi, yaitu 1 koper berisikan baju seragam milik Angela dan pakaian wanita lainnya. Terus menurut hasil forensik, Angela ini dimutilasi menggunakan gergaji listrik karena terlihat dari bekas potongan tulangnya berbentuk gerigi. Tapi sayangnya alat gergaji listrik yang digunakan sama Eki ini sudah dihilangkan, jadi masih belum ditemukan keberadaan alat tersebut. Tapi kenapa ya? Gak ada warga yang dengar suara gergaji listrik itu. Pasti kan suaranya kenceng, apalagi kalau misalnya rumah kontrakan itu temboknya nyatu sama kontrakan di sebelahnya. Bahkan kadang kalau misalnya kita di dalam ruangan aja pasti masih kedengeran suara orang motong pohon. Tapi kenapa ini enggak? Nah, hal ini udah dipikirin sama Eki. Gimana cara motong tubuh Angela pakai gergaji listrik tapi nggak ada orang yang denger sama suara alat itu. So, dia memutilasi Angela pada siang hari pas semua orang lagi pada kerja. Oke, jadi motif atau alasan Eki membunuh Angela ini karena ternyata Angela minta dinikahi sama Eki. Karena si Eki nggak mau nurutin kemauan itu, Angela ngancem mau membongkar hubungan gelap mereka ke istri sah Eki. Otomatis Eki nggak mau sampai orang tahu hubungan mereka dan terlibatlah cekcok. Sampai akhirnya Eki nekat menghabisi nyawa Angela. Nah, kondisi mayat Angela sewaktu ditemukan polisi itu udah dalam keadaan terpotong, hancur, dan banyak bilatung.
Dan dia pun emang sengaja memutilasi Angela supaya pembunuhannya itu nggak ketahuan siapapun. Kenapa dia nggak buang mayatnya, malah disimpan selama 1 tahun? Nah, menurut pengakuan si Eki, dia ini terlalu takut untuk membuang mayatnya karena takut ketahuan warga. Makanya, box kontainer itu hanya ia simpan di kamar mandi. Terus supaya bau busuk dari mayat Angela ini nggak kecium sama tetangga, Eki menaburkan kopi di seluruh ruangan dan kopi itu juga ditempatkan di dalam mangkok buat diletakkan di ventilasi udara supaya bisa menghilangkan bau busuknya. Dan ternyata Eki juga mempunyai kecenderungan suka sama wanita yang lebih tua darinya karena dia merasa lebih nyaman. Kronologi penangkapan. Oke, kronologi penangkapan, jadi si Eki ini kontrakannya kan udah diincar sama polisi sejak 29 Desember 2022. Karena memang sebelumnya istrinya melapor kalau suaminya ini hilang, alias si Eki ini tadi ya. Dan pencarian polisi mengarah ke kontrakan tersebut. Nah, hari berikutnya di tanggal 30 Desember 2022, polisi memutuskan untuk menggeledah kontrakan itu dan iya, ketemulah mayat Angela. Saat itu Eki nggak ada di kontrakannya, tapi nggak lama kemudian warga ngeliat mobil yang mencurigakan lagi berjalan mundur, padahal awalnya mau mengarah ke kontrakan. Nah, dicegatlah mobil sama warga. Pas udah mau diberhentiin, ternyata yang di dalam mobil itu adalah Eki. Dan ada juga satu wanita yang duduk di sebelahnya. Mereka akhirnya dibawa untuk dimintai keterangan. Nah, dari hasil interogasi itu didapati fakta bahwa wanita yang bersama Eki itu adalah pacar barunya. Wanita itu merupakan seorang janda pengusaha dari Tangerang. Dan mereka baru 2 hari kenalan dari aplikasi Badoo. Dan lagi-lagi, Eki berjanji sama wanita ini mau menikahinya. Tapi ya memang wanita itu gak terlibat sama kasus mutilasi Angela ini. Jadi dilepasin sama polisi. Dan saat ini, Eki sudah ditahan dan fix ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Eki dijerat pasal berlapis yaitu 340, 338, dan 339 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Oke, dari kasus ini gue sedikit agak bingung dan juga aneh ya, walaupun bisa dikatakan kasus ini sangat-sangat tidak manusiawi. Anehnya kenapa? Kok bisa ya ada orang yang tinggal satu ruangan sama dalam tanda kutip korban yang sudah dia bunuh dan dimutilasi. Dan satu lagi yang gue bingungin, kenapa Angela ini sengaja menghilang dari para kerabat dan keluarganya. Bahkan hilangnya bertahun-tahun. Dari rentan tahun 2019 sampai 2021. Terus kenapa Eki ikutan menghilang? Apa karena mau nikahin pacar barunya? Kita gak ada yang tahu. Oke, itu dia kasus heboh di awal tahun ini yang membuat wanita-wanita sekarang ini makin ngeri sama kelakuan seorang laki-laki. Jadi gimana menurut kalian kasus satu ini? Hukuman apa yang pantas didapatkan sama laki-laki seperti Eki ini? Oke, untuk nextnya kita mau bahas apa lagi? Kalau misalnya ada yang pengen ngajuin tema atau punya cerita, bisa kirim di kolom komentar ataupun bisa kirim ke email kita di fadipotret@gmail.com. Sampai ketemu lagi di Unseen berikutnya. Fuck you.